Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Syah Mahdi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bagian 4 di fase F, yang mana bagian 4 ini membahas terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum Pak Iman membahas materi ini lebih lanjut, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada video ini dapat kalian dengan mudah resapi. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman versi, silahkan. Berdoa selesai. Langsung saja, di video ini kita akan bahas terkait materi bagian 4 pada fase F. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, dan lain sebagainya agar kalian dapat mudah mencatat materi ini dengan baik. Langsung saja, di bagian 4 ini tentunya kita akan membahas terkait unit 1, yang mana di unit 1 ini membahas terkait sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Langsung saja, negara kita Indonesia ini kan seperti yang Pak Iman bilang, identitas yang terdapat di negara kita adalah beragam, sudah pasti ya kan, dan kepulauan. Ini tidak bisa kita hindari ya kan, tidak bisa disali ya kan, sehingga negara kita seperti ini. Demikian negara kita menjadi sangat strategis karena di dalam negara kepulauan terdapat batas-batas dan letak wilayah yang bersinggungan dengan negara lain, dengan samudra ya kan, dengan benua, antar benua, sehingga di sini sangat strategis. Sehingga strategis ini negara kita punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah. Demikian juga ini bisa sangat rawan. Jadi dari letak posisi strategis ini negara kita sangat rawan. Rawan terhadap apa? Rawan terhadap suatu masalah. Sebagai contoh sengketa yang tentunya dapat mengancam potensi SDA dan SDM yang negara kita miliki. Ini jika kita tidak peduli dengan negara kita, maka potensi SDA dan SDM yang ada pada negara kita bisa ikut negara lain. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat, maka harus kita sadari dan pahami. Sengketa terhadap siapa? Ya, bisa dari negara-negara sekitar maupun negara-negara yang lain. Jadi yang paling dekat dengan negara sekitar maupun yang paling jauh dengan negara-negara lain, seperti itu ya. Sebagai contoh nyata dan besar yang pernah kita alami, yang pernah negara kita alami adalah sengketa terkait Blok Ambalat, terkait wilayah yang ada di Pulau Ambalat. Ini yang menyita perhatian kita, menyita atensi dari kita sebagai warga negara dan pemerintah terkait kasus Blok Ambalat. Sangat disayangkan bisa lepas dari kita. Maka dari itu, sengketa ini merupakan suatu ancaman negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara atau keutuhan negara. Demikian, ketika kita sudah menyadari dan memahami pentingnya menjaga keutuhan negara, maka kedaulatan negara dapat
terjaga seperti itu. Jadi di PowerPoint yang pertama kita akan membahas terkait blok ambalat yang mana sebagai contoh besar dan nyata dalam kasus batas wilayah antara negara kita dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, lalu mengapa sih kok terjadi sengketa ya antara blok ambalat sengketa batas wilayah blok ambalat antara negara kita dengan negara Malaysia? Kita harus bisa mengidentifikasikannya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengidentifikasi mengapa kok terjadi kasus wilayah blok ambalat antara negara kita dan negara Malaysia. Pertama, terjadi perbedaan persepsi terhadap perjanjian. Nah, ini ya, ini dimulai dengan diterbitkannya peta oleh Malaysia pada tahun 79 yang merupakan wilayah perairan dan landas kontinennya termasuk blok ambalat negara kita. Nah, negara kita keberatan karena tidak mengakui klaim Malaysia berdasarkan peta tersebut. Selanjutnya, selain itu adalah di wilayah blok ambalat terdapat potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada minyak dan gas. Maka ini menjadi rebutan antar dua negara, yaitu negara kita dan negara Malaysia. Sehingga dari potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah blok ambalat ini sangat mempunyai kepentingan ekonomi yang kuat. Jadi bisa menopang perekonomian. Selanjutnya, garis perbatasan yang tidak jelas. Nah, jadi negara kita kan dijajah Belanda, negara Malaysia dijajah oleh Inggris, mengakibatkan tidak jelasnya garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga ketika kedua negara melakukan perundingan, timbul permasalahan mengenai klaim kedaulatan atas wilayah seperti Pulau Sibadan dan Likitan yang turut memicu sengketa blok ambalat. Selain itu ada klaim dan provokasi ya. Pada tahun 79 Malaysia secara sepihak memasukkan blok ambalat ke dalam wilayah perairan dalam petanya. Negara kita tidak mengklaim ini dan menegaskan kepemilikannya atas wilayah tersebut dan menyebutnya sebagai ambalat. Kasus ini meningkat pada tahun 2000 sehingga menimbulkan protes di Indonesia terhadap klaim Malaysia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada materi video ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Saran Pak Iman, tetap rajin belajar, rajin saja kalian, hormati guru dan orang tua kalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mystery M to educate people.